Orang yang takut kepada Allah, jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tinggalkan. Andainya ada suatu masalah antara haram dengan halal berselisih, dia akan tinggalkan itu, kecuali jelas dalil yang menghalalkannya. Tapi kalau masalahnya antara halal dengan haram tidak begitu jelas, tegas, maka dia tinggalkan karena takut pendapat yang benar adalah yang haram. Demikian mereka waraknya. Kalau antara makruh dengan mubah, antara makruh dan mubah boleh dua-duanya ya? Enggak, maka dia tinggalkan yang makruh itu, takut masuk ke yang haram. Demikian mereka kaum muslimin dan muslimat. Ada ini enggak, yang jelas-jelas haramnya diupayakan supaya jadi halal. Jadi tidak jadi halal ya, halal diupayakan ya dengan berbagai hilah. Itulah ilmu yang hebat hari ini, sebagian kita hari ini. Yang sesuatu yang jelas tidak ada dasarnya antara sunnah dengan bid'ah, mana yang seharusnya dilakukan? Bukan, ini khilaf, bilang sunnah, bilang bid'ah. Orang yang hati-hati tidak paham. Ini mengatakan ini disunnahkan, ini bilang ini tidak disunnahkan. Dari sisi dalil tidak jelas, artinya hanya ijtihad. Mana yang ditinggalkan? Mana yang dikuatkan? Dah bingung lagi. So tambah gaji terus nih kaum muslimin. Antara sunnah dengan bid'ah berarti tidak pasti sunnahnya kan? Berarti ditinggalkan. Apalagi menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. Ya, sebagian dari dalil-dalil yang tidak jelas, kan ada dalil yang tidak jelas. Ada dalil yang sangat jelas. Misalnya yang sangat jelas itu Nabi tidak suruh, Nabi tidak lakukan, Nabi tidak setujui. Kan tiga sunnah itu kan? Persetujuannya, perkataannya, dan perbuatannya. Di perbuatannya enggak ada, di persetujuannya enggak ada, kemudian di perkataannya juga tidak ada yang menyuruh, mengarahkan sama sekali. Kemudian sahabatnya yang paham langsung dari Nabi SAW juga tidak melakukannya. Lalu di belakang hari terjadi khilaf di antara para ulama. Yang satu bilang enggak apa-apa dikerjakan, kan baik. Yang satu bilang tidak, karena Rasulullah tidak ada menyuruh, tidak ada menyetujui, dan tidak ada melakukan. Nah, yang dalam keadaan seperti ini ditinggalkan karena barangnya belum jelas. Itu maksudnya, barang jelas sehingga diamalkan apa yang datang dari Nabi SAW. Ketepah diulang ngaji dosnya. Nah, karena apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, innal halala bayyin, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, yang diragukan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, apa petunjuk Nabi dalam hal ini? Kalau terjadi hal syubhat, tinggalkan. Bukan dia bilang, yang penting baik lakukan aja. Tidak. Nabi bilang, famanittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan dan takut pada syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdi, dia sudah selamatkan dirinya dan agamanya dan harga dirinya. Alhamdulillah. Segala hal yang syubhat maka ditinggalkan. Itu yang selamat. Ini petunjuk Nabi SAW. Dipertegas lagi dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam suatu agama ini yang tidak kami perintahkan, yang tak ada dalam urusan kami, maka tertolak. Makanya intinya jangan berspekulasi.